Halo semua, selamat pagi. Nama saya Teresia Aldira Berginting dengan NIM 230301136 dari kelas AGR 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Vira karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari rangkuman jurnal saya yang berjudul Perlakuan Benih Cabai Capsicum Annum L dengan Rhizobakteri secara tunggal atau kombinasi dapat mengendalikan Phytophthora capsicum dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang pertama ini ada screenshotan dari jurnal yang saya ambil, lalu judul jurnal, serta link jurnalnya. Baik, poin yang pertama adalah benih yang diamati dan keunggulannya. Benih yang digunakan adalah benih cabai varietas laris Capsicum annum L produksi PT East West Seed Indonesia. Lalu, dipilih karena rentan terhadap serangan patogen Phytophthora capsicum, sehingga cocok digunakan untuk menguji efektivitas perlakuan pengendalian. Benih varietas laris memiliki kemampuan tumbuh baik, meskipun tingkat daya berkecambah awalnya hanya sekitar 63%. Lalu, poin nama patogen dan dampak serangan pada benih. Patogen yang diamati adalah penyebab penyakit busuk pangkal batang atau Phytophthora blight pada tanaman cabai. Serangan patogen ini dapat menyebabkan tanaman layu, batang membusuk, daun mengering, dan akhirnya mati. Patogen juga menular melalui tanah dan benih, sehingga dapat menimbulkan kerugian hingga 100% kehilangan hasil panen. Keunggulan perlakuan yang diberikan. Perlakuan benih menggunakan Rhizobakteri PGPR, yaitu bakteri tanah, menguntungkan menjadi alternatif ramah lingkungan pengganti fungisida sintesis atau metallic seal. Dan beberapa isolat Rhizobakteri yang digunakan adalah ST116B, yang kedua CM8, yang ketiga kombinasi dari ST116B plus CM8. Rhizobakteri ini mampu menghasilkan hormon tumbuh IAA, sitokinin giberelin, dan senyawa antagonis seperti HCN, kitinase, protase, dan siderofor yang berfungsi menghambat pertumbuhan patogen dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Lalu, ada cara pengendalian atau perlakuan yang diberikan. Benih cabai direndam dalam suspensi rizobakteri selama 24 jam pada suhu 26 derajat Celcius. Kemudian dikeringkan, anginkan, dan ditanam sebagai pembanding digunakan perlakuan metallic seal atau fungisida sintesis 800 ppm. Lalu yang kedua ada kontrol positif atau tanah diinokulasi Phytophthora capsicum tanpa perlakuan rizobakteri. Dan yang ketiga ada kontrol negatif, tanah tidak diinokulasi Phytophthora capsicum dan tanpa perlakuan. Percobaan dilakukan secara in vitro atau di laboratorium dan di rumah kaca menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL 1 faktorial. Baik, pada hasil penelitian yang pertama adalah semua isolat Rhizobakteri, baik tunggal maupun kombinasi, mampu menghambat pertumbuhan Phytophthora capsicum dengan daya hambat 44-61%. Lalu yang kedua, ada isolat terbaik adalah CM8 disusul kombinasi ST116B plus CM8 dan ST116B. Yang ketiga, perlakuan Rhizobakteri meningkatkan jumlah daun tanaman cabai secara signifikan pada minggu ke-6 setelah tanam, menunjukkan efek PGPR. Lalu yang keempat, kejadian penyakit menurun drastis dibandingkan kontrol positif dan bahkan lebih baik daripada perlakuan fungisida metallic seal. Yang kelima, tidak ada perbedaan nyata antara Rhizobakteri tunggal dan kombinasi, sehingga keduanya efektif. Dan yang terakhir, disarankan menggunakan Rhizobakteri ST116B untuk perlakuan benih cabai sebelum tanam. Lalu ada kesimpulan dari semua ini, perlakuan benih cabai Capsicum annum L dengan Rhizobakteri ST116B, CM8, maupun kombinasi efektif menghambat pertumbuhan Phytophthora capsicum, meningkatkan pertumbuhan tanaman, serta menjadi alternatif pengendalian hayati yang ramah lingkungan dibandingkan fungisida kimia. Sekian presentasi saya tentang jurnal
benih yang saya ambil, jurnal benih patogen yang saya ambil. Terima kasih sudah mendengarkan dari presentasi saya. Jika ada salah kata yang tidak mengenakan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.